Sukacita. Shalom, apa kabar jemaat MDC yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dalam ibadah online hari ini. Mari kita mengucap syukur karena perbuatannya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Persiapkan diri yang terbaik untuk menaikkan pujian dan penyembahan, serta buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah online kita. Adalah baik memuji-muji nama Tuhan. Oleh sebab itu sama-sama kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Karena dialah batu karang kita yang teguh, kota benteng perlindungan kita, perisai kita. Oh batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai Tuhan. Amin. Yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan batu penjuru kami, dari mula keselamatan kami Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Dia telah kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan haleluya, 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 Engkau mulia. Serukan haleluya, haleluya, haleluya.
takkan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak-sorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Kau agung dan perkasa, Allah yang berkuasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, agung dan perkasa Engkau Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yes, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat Tuhan. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Raja pemenang, bagi Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Engkau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus pengharapan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6. Dalam pasal ini ada dua ayat yang berkata dengan hal yang sama. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam masa-masa seperti ini, pengharapan kita hanya bisa kita taruh dalam Yesus. Dia adalah gunung batu kita, keselamatan kota benteng yang teguh. Pengharapan kami tidak akan pernah goyah di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau tetap teguh menopang setiap kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Allah yang sanggup Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami Tuhan, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau
turun tangan memberkatiku. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami, Engkau Tuhan sanggup melawat kami Tuhan. Engkau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, Kau turun tangan Tuhan, Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak diimbang. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak diimbang. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Engkau layak Tuhan, selamanya Engkau layak kami sembah Yesus. Iralala barana lama ya rapa ya ralala lamu ya ralala ya namu ya sa. Allah yang memulihkan kami, Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang melawat kami. Shibaralala barama ya ralala lamu ya rapa lalala ya ralala. Kami bersyukur untuk siapa anugerah-Mu Tuhan. Engkau ajaib bagi kami, Allah penopang kehidupan kami, gunung batu keselamatan kami. Shiralalamu namaya sanalalalala ya ramalamo ya ramalala ya lalalala. Takkan goyah yang berharap padamu Tuhan. Shirama namaya shiralalalala ya lapo ya lalalala. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, kami tinggikan Engkau. Allah yang hidup selamanya, Allah penyelamat kami. Mari kita semua menyembah Dia. Mari tinggikan nama Tuhan. Namanya ajaib, namanya berkuasa. Burapa la 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 burapa ya nama ya la 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 mu ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Kami agungkan nama Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan.
selamanya layak terima penghormatan, selamanya layak terima pengagungan. Irama la 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 mo ya rama la ba ya rama ya rama ya nama la 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 mo ya la 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 la. Glory glory haleluya. Yesus kau hadir tengah kami Tuhan. Yesus kau melawan, Yesus kau jamah-jamah Tuhan. Shima la 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 ya rabu ya la 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 ya rabu ya la 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 ya la 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 la. Shira la 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 pura pala 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 ya barana la 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 pura pala pala ya la la. Rana nama mama ya sara la pura karapo ya rapura la la lebih lama lama la la la. Shira la 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 pura malama ya rapo ya rama la 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 ya la 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 la. Haleluya haleluya. Guna la 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 mo ya rama la 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 mo ya la 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 la. Kau dahsyat, kau kuat, kau hebat bagi kami, kau ajaib bagi kami. Lama ramo lama ya la 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 rapo ya maya se. Baba barana la 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 pura baba ya rapa la 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 la. Ya la 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 maya rama la mo ya rama ya se la 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 ya ramo la 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 la. Jina malamu ya rama ya maya so la la korea maya nama la 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 la. Haleluya haleluya. Bagi anak domba raja segala raja, ya Tuhan segala Tuhan, yang pegang segala kuasa, yang berdaulat selamanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh di dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada penghiburan kami. Di dalam hadirat-Mu ada jawaban bagi setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu, jamahan tangan-Mu bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari siapkan siap hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan menjadi peneguhan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu akan menuntun jalan-jalan kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, membawa kebenaran-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap terima firman-Mu. Amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan pada hari ini saya anggap ini hari yang spesial, dan saya berdoa dimanapun saudara berada, Tuhan biarlah berbicara pada kita semuanya. Hari ini saya akan sharing dari bukan hanya dari firman Tuhan, tetapi dari pesan-pesan Tuhan yang kita dapat sebagai tim pastoral Gereja MDC Surabaya dapatkan pada waktu kita doa malam, kita mencari wajah Tuhan, dan ada beberapa pastors, ada gembala yang mendapat pesan-pesan Tuhan, dan pesan-pesan inilah yang akan disampaikan untuk menguatkan gereja Tuhan dan jemaat semuanya, terutama pada waktu krisis ini. Dan silakan saudara relax, ambil ballpoint dan buku catatan atau kertas supaya saudara bisa mengingat kembali apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tema daripada renungan kita adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya akan mendaftar, ada kira-kira 10 hal yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semuanya. Ya, sebelum saya mulai, ya Tuhan ingatkan bahwa waktu krisis ini
bukanlah waktu berlibur. Ini bukan waktu holiday. Waktu krisis ini bukan waktu untuk bermalas-malas. Ini adalah waktu untuk bekerja keras dan kita mungkin harus bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan apa yang akan Tuhan lakukan di hari-hari mendatang. Persiapannya itu hari-hari ini, saudara. Inilah waktu krisis ini, saudara. Dan kalau ada orang yang banyak meluangkan waktu dalam waktu krisis ini untuk nganggur, santai-santai, saudara, kita tidak akan bisa memenangkan masa depan. Justru kita harus menyiapkan diri kita supaya Tuhan bisa memakai kita di masa-masa yang akan datang. Yang pertama yang menjadi pesan Tuhan adalah kita harus menguatkan kembali kehidupan doa pribadi kita. Doa adalah nafas rohani kita. Kalau kita tidak berdoa, maka kerohanian kita pasti mati. Itu sudah jelas sekali. Jadi banyak orang yang kehidupannya banyak melayani dan lain sebagainya, tetapi kurangnya doa membuat kerohaniannya itu bocor sehingga kering, rohaninya itu kering dan akhirnya pelayanannya itu tidak membawa dampak yang maksimal. Kita perlu menguatkan kehidupan doa pribadi kita. Dan justru doa pribadi ini saya anggap adalah doa yang menjadi fondasi, paling dasar, menjadi fondasi dari segala macam doa. Maksudnya ada bermacam-macam doa seperti doa syafaat, doa peperangan rohani dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak didasari dengan doa pribadi yang kokoh, maka doa-doa yang lain tidak ada gunanya. Doa ini mendekatkan pribadi kita kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, bahwa di masa krisis ini adalah penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada pepatah mengatakan, it does matter who you know in the time of crisis. Adalah hal yang penting, siapa yang saudara kenal di waktu-waktu krisis ini. Saudara. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, saudara, kalau engkau mengenal Tuhanmu, maka akhirnya engkau akan dikuatkan, saudara. Kita harus mengalami kekuatan daripada Tuhan melalui doa-doa kita di waktu-waktu krisis seperti ini. Saudara, kalau kita tidak dikuatkan dari dalam kita akan rontok, saudara. Kita juga akan bisa menjadi stres, kita bisa akan menjadi tertekan, terintimidasi dengan yang lain, saudara. Dan karena kekuatan kita terbatas, dan kita mulai bergantung kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua adalah mengokohkan kebersamaan dalam keluarga. Saudara, kita sering mendengar work from home. Banyak orang sudah tidak bekerja lagi di kantor, tapi bekerja di rumah. Dan ini kesempatan untuk bisa menguatkan relasi kita kepada anggota keluarga. Orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Unit keluarga ini harus dikuatkan. Sedangkan kalau keluarga ini kuat, ini akan menjadi sokok guru bagi jemaat, jemaat juga akan kuat. Tidak ada gereja kuat kalau keluarganya tidak kuat. Keluarga itulah yang menjadi penopang gereja Tuhan. Dan kalau keluarganya beres, biasanya orang yang lahir dari keluarga yang beres itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau di dalam keluarga itu ada kasih, ada penerimaan, ada pengayoman, ada support dan lain sebagainya, maka orang yang ada dalam keluarga itu akan muncul sebagai pemenang pada waktu masa-masa krisis seperti ini. Bukan waktu untuk bertengkar dengan anggota keluarga. Seharusnya kita merapatkan diri dengan anggota keluarga, saling mendukung, saling mengasihi, saling mendoakan, sehingga keluarga menjadi keluarga yang kokoh. Kalau keluarga itu keluarga kokoh, maka kehidupan kita akan kokoh juga, saudara. Dan ada orang yang mengatakan bahwa keluarga itu seperti surga kecil di bumi ini. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dipenuhi oleh kasih mesra dan kita bisa menikmati atmosfer surgawi ada di dunia ini. Jadi
It's time to strengthening the family. Adalah waktu yang tepat untuk menguatkan keluarga demi keluarga. Kalau saudara dimanapun saudara berada, kuatkan keluarga saudara. Ya, jangan sampai di tengah-tengah krisis ini justru keluarga saudara berantakan. Itu pesan Tuhan yang perlu kita sadari. Yang ketiga, yaitu pesan Tuhan yang lain adalah meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengucap syukur. Kita perlu meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengucap syukur. Saudara, kita memang punya alasan untuk mengeluh di masa-masa yang krisis seperti ini. Tetapi pada waktu kita mengeluh, saudara, kita justru tidak mengangkat kehidupan kita, tapi kita merontokkan kehidupan kita, saudara. Keluhan itu menghancurkan iman. Keluhan itu menghancurkan segala sesuatu yang positif. Keluhan itu membuka celah untuk semua hal-hal yang negatif itu masuk dalam kehidupan kita. Amsal 15 ayat 15 mengatakan hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Semuanya buruk. Nah, Tuhan ingin dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Krisis, pada waktu krisis ini kita mengucap syukur. Ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri, saudara. Dan pada waktu kita bersyukur, banyak memuji Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, omelan harus dirubah menjadi ucapan syukur. Hari-hari kita yang biasa, kalau kita masuk dengan ucapan syukur, maka hari-hari itu menjadi hari-hari yang luar biasa. Saya katakan tadi Amsal 15, ayat 15 itu ayat favorit saya. Nah, coba saudara tidak usah mencari hari baik, hari buruk, tidak usah. Tapi kalau saudara mengomel, maka hari-hari saudara akan jadi hari-hari yang buruk. Tapi kalau saudara mulai mengucap syukur dan bersuka cita, maka hari-hari saudara itu berubah menjadi hari-hari yang membawa berkat dalam kehidupan saudara. Saudara ingat umat Tuhan, bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian hanya karena banyak mengomel. Sudah dipimpin begitu jauh, tapi mereka tidak siap untuk masuk dalam satu tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu, melimpah dengan berkat Tuhan. Karena apa? Omelan, saudara. Mereka akhirnya mengingat kembali Mesir dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan membinasakan seluruh bangsa itu karena omelan, saudara. Jangan hancurkan masa depan saudara dengan omelan saudara. Jangan hancurkan hari-hari yang saudara lalui dengan gerutu. Mari kita mengucap syukur. Kita bersuka cita memasukinya, maka akan ada kekuatan yang baru dan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di hari-hari yang krisis ini, pada waktu hati kita mengucap syukur, Tuhan masih sanggup merubah hari-hari yang susah ini menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat. Pesan Tuhan yang lain, yang keempat adalah berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan. Adalah hal yang sangat penting untuk kita ini mengetahui kehendak Tuhan. Supaya apa? Pada waktu krisis ini sudah berlalu, kita bisa melakukan apa yang kita yakini sebagai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 dikatakan, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sebagai makanan, jadi Tuhan itu yang paling penting itu melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita dalam masa-masa krisis ini, kita evaluasi diri kita apakah hidup kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Kita menyelaraskan hidup kita kembali dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang stres dan saya pikir stres yang paling berat kalau hidup seseorang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak dapat bonus kita stres, kita putus pacar kita stres, ya. Kita pekerjaan kita porak-poranda, kehilangan pekerjaan, kita stres. Tapi stres yang paling besar kalau ada seseorang hidupnya tidak segaris, tidak selaras dengan kehendak Tuhan akan mendatangkan depresi. Mari kita selaraskan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nanti saudara, semuanya akan
bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya yakini dan sebenarnya harus menjadi keyakinan kita bersama. Carilah kehendak Tuhan, hiduplah di dalamnya dan terus tetap berada dalam kehendak Tuhan. Pesan yang kelima adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pesan yang kelima, mari kita juga dalam kehidupan kerohanian kita memiliki kembali hati yang respect, hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak takut apa-apa. Artinya apa? Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ya, hubungannya intim dengan Tuhan, tidak mudah terintimidasi dengan segala sesuatu yang terjadi di luar sini. Dalam masa-masa krisis ini, saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mulai kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita minta ampun dan kita selaraskan kembali sehingga hati kita itu ada rasa hormat yang terus-menerus kepada Tuhan. Sebetulnya rasa hormat inilah dasar dari kita menjadi penyembah Tuhan. Kita menjadi menyembah Tuhan. Kita bukan hanya cuman bernyanyi untuk Tuhan, tapi dalam hati kita tahu bahwa Allah itu adalah oknum yang harus dihormati dan kita memberikan respek atau satu rasa hormat yang paling tinggi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Dan pesan Tuhan yang keenam, saudara, yaitu memiliki hati yang haus akan Tuhan. Memiliki hati yang haus akan Tuhan. Jadi saudara, apa maksudnya memiliki hati yang haus? Hari-hari ini kata seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, ada penyakit rohani. Penyakit rohani itu apa? Penyakit rohani itu adalah kalau orang itu menjadi orang Kristen dan dia itu haus akan berkat Tuhan. Kehausan untuk diberkati itu lebih besar daripada kehausan untuk mendapatkan pengenalan akan si pemberi berkat itu. Ayo kita mendekat kepada Tuhan supaya kita senantiasa haus akan Tuhan karena itu adalah akar dari pengalaman kita untuk mengalami kebangunan rohani. Gereja Tuhan akan mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani kalau gereja itu mengalami kehausan akan Tuhan. Mari kita selalu merasa lapar dan haus untuk terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Kita jadi semangat kalau kita berdoa. Kita jadi semangat kalau kita membaca firman Tuhan. Dan Tuhan akan mewahyukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita menjadi mengenal Dia lebih dalam lagi. Pesan Tuhan yang ketujuh yaitu berdoa untuk mengalami perlindungan daripada Tuhan. Saudara, pada waktu krisis seperti ini, saudara, saya teringat dengan bangsa Israel yang ada di Mesir dan pada waktu ada tulah atau kutuk Mesir terjadi, Tuhan melindungi umatnya. Kita perlu berdoa dalam penyebaran COVID-19 ini yang begitu luar biasa ini, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita dengan darah-Nya yang kudus dan Tuhan melindungi kita sehingga kita tidak tertular. Kita boleh berdoa demikian, minta perlindungan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu melindungi umatnya, melindungi pribadi kita, melindungi keluarga kita, melindungi gereja di mana Tuhan tempatkan kita berada. Sehingga tidak satu pun yang terinfeksi dengan virus yang seperti ini. Dan saudara, kita berdoa sungguh-sungguh mengalami perlindungan daripada Tuhan. Dan biarlah ini nyata dalam kehidupan kita. Kita minta dan kita doakan terus menerus. Yang kedelapan, ini waktunya untuk hidup oleh iman, saudara. Ibrani 11 mengatakan tetapi orang yang tidak hidup dengan iman tidak mungkin memperkenankan hati Tuhan, saudara. Ini waktunya kita percaya kepada janji Tuhan melalui iman-iman kita, saudara. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang itu yang diombang-ambingkan dalam emosi mereka dengan kabar ini, kabar itu. Dan saudara, WA yang hari ini kita tidak apa-apa. Kemudian dapat WA, kemudian kita khawatir lagi.
kemudian besok lusa kita oke. Kemudian besoknya lagi akhirnya kita dengar berita di televisi, seperti emotional game, kita dipermainkan emosi kita. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memilih untuk hidup dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman, dan oleh sebab itu saudara, Tuhan memesan supaya kita itu bisa hidup oleh iman. Saudara, percaya kepada janji Tuhan, berakar di dalam janjinya, sehingga kehidupan itu kokoh, tidak ada kekhawatiran. Karena iman dan kekhawatiran tidak bisa bekerja sama. Di mana ada kekhawatiran, maka iman itu undur. Di mana ada iman, saudara, kekhawatiran yang harus menyingkir. Saudara, kita harus memilih untuk hidup oleh iman. Dan saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan pada setiap kita. Kita percaya bahwa dalam masa-masa krisis ini bukan masa-masa kehancuran, tetapi masa-masa persiapan untuk mempersiapkan iman kita lebih kokoh lagi untuk memenangkan hari esok. Apa yang saudara imani itu ditulis, diyakini, dan biarlah itu terjadi. Alkitab mengatakan jadilah menurut imanmu. Hal yang ke-9 pesan Tuhan yaitu hati-hati dengan roh pemecah belah dalam jemaat. Kita perlu berhati-hati. Ada roh pemecah belah. Nah, roh pemecah belah ini asalnya dari orang yang tidak puas dengan Tuhan. Mungkin marah kepada Tuhan. Mungkin dia berontak kepada Tuhan, tidak terima tentang kejadian yang dia alami. Dia menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Dia berontak, dia sakit hati, dan karena sakit hati dia akhirnya menyebarkan berbagai macam gosip, menyebarkan berbagai macam kata-kata yang negatif. Saudara. Ini bukan saatnya untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Saudara, hati-hati dengan orang-orang yang bisa memecah belah, saudara, di dalam jemaat. Waktunya jemaat Tuhan untuk bersatu, berdoa, bergerak bersama-sama. Dan Tuhan akan melewatkan gerejanya dari masa krisis ini dan menjadikan kita semua menjadi umat Tuhan yang mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu bertobat dan rendah hati. Kita perlu bertobat. Kalau ada hal yang mendukakan hati Tuhan, kalau ada dosa, satu hal, kita perlu bertobat. Dan hal yang lain, dan kita perlu hidup dalam kerendahan hati. Saudara, apa sih yang bisa kita banggakan dalam masa-masa seperti ini? Kebanggaan manusia itu diangkat sama Tuhan. Tapi biarlah kita itu bangga karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Mari kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Masa-masa krisis ini menjadi masa-masa persiapan. Kita terus minta Tuhan kerendahan hati sehingga Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Jangan sampai kita hidup dalam kecongkakan dan kesombongan. Jangan banggakan prestasi saudara. Jangan banggakan kekuatan saudara. Jangan banggakan keuangan saudara. Jangan banggakan bahwa kita itu mengenal Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan kalau kita bisa lakukan hal tersebut saudara, maka hidup kita akan aman di tangan Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang kita terima hari-hari ini, saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Ini merupakan pesan Tuhan yang diterima oleh tim pastoral GKP BMDC Surabaya, sehingga ini untuk pesan untuk gereja, tapi kalau kita melakukan semuanya ini, saudara, maka hidup kita akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya tahu pergumulan jemaat, tapi dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Dimanapun saudara berada, Tuhan itu dekat dengan kita semuanya. Dan Tuhan tidak lupa janjinya. Dan mari, jangan jadikan waktu krisis ini waktu justru bermalas-malasan. Biarlah setelah krisis ini kita menjadi orang yang lebih beriman, lebih kuat doanya, lebih banyak mengucap syukur, dan
banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan bermalas-malasan. Jangan lihat TV saja dengan film seri yang terus-menerus. Isilah kehidupan saudara. Karena itu yang akan membuat kita menjadi pemenang. Dan biarlah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya, dialah yang berbahagia. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau telah mengirim pesan-pesan ini kepada kami semuanya untuk kami perhatikan Tuhan. Untuk kami pikirkan dan renungkan. Kalau ada hal-hal yang tidak selaras Tuhan dengan firman-Mu, kalau tidak sesuai dengan hati-Mu Tuhan, luruskan kami kembali Tuhan. Biarlah kami berjalan di jalan yang benar. Dan biarlah Tuhan dalam masa-masa yang tidak gampang ini Engkau menyiapkan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kerohanian kami lebih baik, iman kami lebih baik, doa kami lebih baik Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hidup dalam kerendahan hati. Dan biarlah Engkau Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami Tuhan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami tahu memilih dan memutuskan apa yang benar menurut hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun jemaat berada Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau yang mewahyukan diri-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saya percaya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebagai ucapan syukur untuk persembahan, perpuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Atau bisa juga dengan mengirimkan ke OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code yang ada di layar saudara. Selain itu, juga bisa mengirimkan ke nomor account 0817 9882 628. Jadi, untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melalui nomor rekening BCA atau melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan bagi kita semua untuk berkumpul di dalam gedung gereja. Karena itu, ibadah dan kegiatan gereja yang lainnya masih akan dilaksanakan secara online. Jadi, untuk Sabtu dan Minggu, tanggal 15 dan 16 Agustus 2020, kebaktian akan dilaksanakan secara online. Jemaat sudah bisa mengaksesnya dari hari Sabtu pukul 17.00 melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Kebaktian kita akan dilayani oleh Pastor Melanie Santosa. Beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan, doa puasa jemaat di bulan Agustus akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seluruh jemaat dapat mengikutinya dengan mengakses channel YouTube MDC Bogor Online. Doa jemaat Rabu online yang sudah dimulai pada bulan Juli 2020 akan dilaksanakan setiap Rabu malam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh jemaat Bogor, Depok, dan BSD dapat mengikutinya melalui Zoom atau YouTube. Meeting ID dan password Zoom serta link YouTube akan dibagikan melalui grup kesan masing-masing. Jangan lupa, kesan online wajib dilaksanakan oleh masing-masing kesan. Jika menemui kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Kembali kami ingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dan menjaga kesehatan dengan baik. Sekian pengumuman di hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi saya percaya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita adalah Allah yang setia. Sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, gunakan masker, cuci tangan yang sering, jaga jarak, dan menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat, tetap kuat, melakukan panggilan Allah dalam hidup kita.
Mari kita berdoa menerima berkat Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu. Diberkatilah Engkau, diberkatilah apa yang Engkau kerjakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, terus menyertai kehidupan kita semua hari ini, sampai Dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.